Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eka Pratiwi. Saya peserta Diklat BCKS Angkatan 5 tahun 2026. Asal instansi saya dari SMP Negeri 1 Atap 9 Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis 9 langkah pengambilan keputusan dari kasus yang ada di LK3. Kasusnya itu di perpustakaan sekolah, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi saat sedang bertugas piket. Ia mengambil dan menyimpannya di tas karena menganggap sebagai rezeki. Tak lama kemudian, Ibu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Tari yang melihat langsung Rara mengambil dompet tersebut mengetahui bahwa itu dompet milik Nina. Tari pun menghadapi dilema. Ia ingin menegakkan kejujuran dan membantu Nina mengembalikan kembali dompetnya. Namun, Rara adalah sahabat dekat yang selama ini sering membantunya. Tari khawatir jika ia menegur atau melaporkan Rara, persahabatan mereka akan rusak. Nah, dalam kasus ini ada 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam kasus tersebut terdapat beberapa nilai yang bertentangan, yaitu yang pertama, kejujuran versus keadilan. Tari mengetahui bahwa dompet tersebut adalah milik Nina, seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Nilai kejujuran dan keadilan mendorong Tari untuk bertindak benar demi melindungi hak Nina. Kemudian yang kedua adalah nilai loyalitas versus persahabatan. Rara adalah sahabat dekat Tari yang selama ini sering membantu dan bersikap baik kepadanya. Karena itu, Tari merasa memiliki kewajiban moral untuk menjaga hubungan persahabatan dan tidak menyakiti perasaan Rara. Kemudian yang ketiga adalah nilai tanggung jawab moral terhadap kebenaran atau versus kebenaran. Sebagai saksi yang mengetahui kejadian sebenarnya, Tari memiliki tanggung jawab untuk tidak membiarkan tindakan yang salah terus berlangsung. Dengan demikian, nilai yang paling menonjol dan saling bertentangan dalam kasus ini adalah kejujuran dan keadilan versus loyalitas terhadap sahabat atau dalam ruang lingkup persahabatan. Tari harus memilih antara menegakkan kebenaran atau menjaga hubungannya dengan sahabatnya. Kemudian langkah yang kedua adalah siapa saja yang terlibat pada situasi pada kasus ini. Nah, langkah kedua ini menentukan siapa yang terlibat atau menentukan aktor di dalam kasus ini. Nah, pihak-pihak yang terlibat sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, ada Tari sebagai saksi yang melihat langsung Rara mengambil dompet dan menyimpannya. Tari menjadi pihak yang harus mengambil keputusan terkait tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada Rara, dia itu adalah siswa yang menemukan dompet milik Nina dan menyimpan tanpa berusaha mengembalikannya kepada pemiliknya atau melaporkan ke pihak sekolah. Kemudian aktor yang ketiga adalah Nina. Nina itu adalah pemilik dompet yang hilang. Nina merupakan pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Kemudian yang keempat ada Bu Sri. Bu Sri ini adalah guru di perpustakaan yang mengumumkan bahwa si Nina ini kehilangan dompet, dan Bu Sri ini merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan perpustakaan. Kemudian 5 yaitu sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berkepentingan untuk menegakkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan karakter peserta didik. Dengan demikian, aktor utama dalam kasus ini ada Tari, Rara, Nina, sedangkan Bu Sri dan sekolah
merupakan pihak yang membantu menyelesaikan permasalahan sesuai aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan fakta yang relevan. Fakta-fakta di dalam kasus ini adalah yang pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi perpustakaan saat sedang menjalankan tugas piket kebersihan. Ya. Kemudian yang kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di dalam tasnya tanpa berusaha mencari siapa pemiliknya atau menyerahkan kepada guru atau petugas perpustakaan. Kemudian fakta yang ketiga, si Nina kehilangan dompet saat berada di perpustakaan. Yang keempat, Bu Sri sebagai guru yang ada di perpustakaan mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet dan sedang mencari keberadaan dompetnya. Yang kelima, Tari melihat secara langsung Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke dalam tas. Fakta yang keenam, Tari mengetahui bahwa dompet yang ditemukan Rara kemungkinan besar adalah dompet Nina yang hilang. Fakta yang ketujuh, Rara adalah sahabat dekat Tari yang selama ini sering dibantu dan bersikap baik kepadanya. Fakta yang kedelapan, Tari merasa khawatir bahwa hubungan persahabatannya nanti dengan Rara akan terganggu jika ia menegur atau melaporkan kejadian tersebut. Fakta yang kesembilan, Nina sebagai pemilik dompet mengalami kerugian karena kehilangan barang dan uang yang ia miliki. Dan fakta yang ke-10 adalah sekolah menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati hak milik orang lain. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar bagi Tari untuk mempertimbangkan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan secara adil dan bertanggung jawab. Kemudian langkah keempat adalah pengujian benar atau salah. Pada langkah ini dilakukan pengujian untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan persoalan benar salah atau dilema etika. Beberapa pengujian yang dapat dilakukan ada yang pertama, pengujian legal atau aturan. Mengambil dan menyimpan barang milik orang lain tanpa izin bertentangan dengan aturan sekolah dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan Rara dinilai salah. Kemudian, uji yang kedua adalah uji regulasi atau kebijakan. Sekolah mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati hak milik orang lain. Tindakan Rara tidak sesuai dengan nilai dan tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian uji yang ketiga adalah uji intuisi. Secara naluriah, sebagian orang akan menilai bahwa menyimpan dompet yang diketahui milik orang lain adalah tindakan yang tidak benar. Kemudian uji yang ketiga adalah uji publikasi. Jika tindakan Rara dibuat di media atau diketahui oleh seluruh warga sekolah, kemungkinan besar tindakan tersebut akan dinilai negatif karena dianggap tidak jujur. Kemudian uji yang kelima yaitu uji panutan atau uji idola. Jika seorang guru, kepala sekolah, atau tokoh yang dihormati berada dalam situasi yang sama, mereka kemungkinan akan mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya atau menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan berbagai pengujian di atas, tindakan Rara termasuk salah satu moral atau etika karena melanggar nilai kejujuran dan tidak menghormati hak milik orang lain. Sementara itu, Tari perlu mempertimbangkan cara yang tepat untuk menegakkan kebenaran tanpa mengabaikan nilai persahabatan. Kita lanjut ke langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar dan salah. Pada kasus ini, paradigma benar lawan benar yang dapat digunakan adalah
kebenaran versus loyalitas. Yang pertama, kebenaran versus loyalitas. Kebenarannya adalah Tari mengetahui bahwa dompet tersebut milik Nina. Seharusnya dikembalikan. Nilai kejujuran dan keadilan mendorong Tari untuk bertindak sesuai fakta yang dia ketahui. Kemudian dari loyalitas, Tari ingin menjaga persahabatannya dengan Rara karena Rara adalah sahabat dekat yang selama ini sering membantu dan bersikap baik kepadanya. Paradigma ini yang paling dominan dalam kasus ini karena Tari harus memilih antara mengatakan kebenaran atau menjaga kesetiaan kepada sahabatnya. Kemudian yang kedua, paradigma yang kedua adalah paradigma individu versus komunitas. Individu yaitu ingin melindungi perasaan dan hubungan pribadi dengan Rara. Sedangkan paradigma komunitas menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan ketertiban di lingkungan sekolah serta melindungi hak-hak Nina sebagai pemilik dompet. Paradigma yang paling kuat dalam kasus ini adalah kebenaran versus loyalitas. Tari menghadapi konflik antara penegakan kejujuran dan keadilan atau mempertahankan loyalitas kepada sahabatnya. Namun, nilai kebenaran dan kejujuran tetap harus menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Kemudian langkah ke-6 yaitu prinsip resolusi. Dalam kasus ini, prinsip resolusi yang paling tepat digunakan adalah prinsip berbasis aturan atau rule-based thinking. Prinsip berbasis aturan menekankan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan aturan, nilai moral, dan norma yang berlaku. Meskipun keputusan tersebut mungkin tidak nyaman bagi pihak tertentu. Dalam kasus ini, aturan sekolah dan nilai kejujuran mengharuskan setiap siswa menghormati hak milik orang lain dan mengembalikan barang yang ditemukannya kepada pemiliknya atau kepada pihak yang berwenang. Dengan menggunakan prinsip ini, Tari sebaiknya mengingat dan mengajak Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina atau menyerahkan kepada Bu Sri. Jika Rara menolak, Tari perlu melaporkan kejadian tersebut kepada guru yang berwenang demi menegakkan kejujuran dan keadilan. Selain prinsip berbasis aturan, prinsip berbasis kepedulian atau care-based thinking juga dapat diterapkan. Tari dapat terlebih dahulu berbicara secara baik-baik dengan Rara agar ia menyadari kesalahannya dan mengembalikan dompet tersebut tanpa mempermalukannya di depan orang lain. Prinsip resolusi yang paling utama adalah rule-based thinking atau berpikir berbasis aturan. Didukung oleh care-based thinking atau berpikir berbasis kepedulian agar menyelesaikan masalah dengan tetap menjunjung kejujuran sekaligus menjaga hubungan baik antar teman. Kita lanjut ke langkah yang ketujuh, yaitu investigasi opsi trilema atau opsi ketiga. Terdapat opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana selain langsung melaporkan Rara atau membiarkannya menyimpan dompet tersebut. Opsi ketiga yang dapat dilakukan oleh Tari adalah berbicara secara pribadi dan persuasif kepada Rara, mengajak sahabatnya untuk mengembalikan dompet kepada Nina atau menyerahkan kepada Bu Sri. Tari dapat menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah yang benar dan bahwa mengakui kesalahan merupakan sikap yang terpuji. Dengan cara ini, hak Nina sebagai pemilik dompet tetap terpenuhi, nilai kejujuran dan keadilan tetap ditegakkan,
hubungan persahabatan Tari dan Rara masih dapat dipertahankan. Rara memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus langsung mendapatkan sanksi atau dipermalukan di depan orang lain. Jika Rara bersedia mengembalikan dompet tersebut, maka masalah diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang besar. Namun, jika Rara tetap menolak, barulah Tari akan mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada guru yang berwenang. Opsi yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana adalah memberikan kesempatan kepada Rara untuk menyadari kesalahannya dan mengembalikan dompet secara sukarela. Solusi ini menyeimbangkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kepedulian, dan persahabatan. Kita lanjut ke langkah yang ke-8, yaitu membuat keputusan. Berdasarkan analisis pada langkah-langkah sebelumnya, keputusan yang saya ambil adalah Tari sebaiknya terlebih dahulu berbicara pribadi dengan Rara dan mengajak mengembalikan dompet Nina kepada pemiliknya atau menyerahkan kepada Bu Sri. Keputusan ini diambil karena memberikan kesempatan kepada Rara untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki tindakan secara sukarela. Dengan demikian, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan tetap ditegakkan tanpa harus langsung merusak hubungan persahabatan. Namun, apabila setelah diberikan kesempatan Rara menolak mengembalikan dompet tersebut, maka Tari perlu melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada Bu Sri atau pihak sekolah yang berwenang. Tindakan ini diperlukan untuk melindungi hak Nina sebagai pemilik dompet dan menjaga nilai-nilai moral yang berlaku di sekolah. Keputusan akhir mengutamakan pendekatan persuasif kepada Rara lebih dahulu dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang demi menegakkan kejujuran dan keadilan. Langkah yang terakhir yaitu langkah ke-9, refleksi atas keputusan yang diambil. Pelajaran yang saya dapat dari kasus ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang baik tidak hanya mempertimbangkan hubungan pribadi, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam situasi yang sulit, seorang mengambil keputusan perlu mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan etika. Dengan demikian, saya semakin memahami bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang tidak hanya benar secara aturan, tetapi juga bijaksana, manusiawi, dan menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.